Yoho, ya Allah, Eko Yanto, udah sekian lama nggak ketemu kita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget. Gimana bro? Bro Agung nih, udah lama teman lama gua ya. Aduh, lama banget ya gitu. Ya, sekitar 15 tahun, 20 tahunan zaman dulu kita masih iprit-iprit gitu kan. Pertama kali kerja dulu di perusahaan telco gitu. Kemudian masih training baru lulus. Halo, time flies so fast ya. Bener-bener kebayang gak loh kita masih pakai bandok tapi ada speaker di kanan kiri, terus ada tangan di mulut depan mulut. Headset. Iya, betul. Ya, jadi ya mungkin untuk teman-teman di sini ya gitu. Jadi kita informasiin aja bahwa saya dengan Agung di sini dan juga rekan saya Eko, kita ini adalah udah teman lama banget ya, sekitar dulu tahun 97 kita pertama kali ketemu. Waktu kerja masih kecil-kecil dulu kita di perusahaan telekomunikasi. Dulu kerjanya itu seneng banget, have fun, bantuin orang untuk cari informasi ya di luar negeri. Itu kerjaan kita. Sensor kerjaan apa kan nggak ketahuan. Nah, terus hari kita di sini ketemu lagi, udah ketahuan Bro Eko ini udah malang melintang di dunia antah berantah luar biasa, udah jadi ekspertis ya sekarang. Gimana Bro Eko? Setelah kita berpisah dulu itu, apa sih yang terjadi? Iya. Uh, gue cerita gue dulu lah ya. Cerita gue dulu. Iya. Lu juga harus cerita loh. Nggak fair kalau gue doain cerita ya. Uh, Ya, ya. dulu tuh kita pertama, kalau gue ya jujur waktu dulu tuh pertama gue masuk kerjaan pas ketemu lo itu tuh. Jadi itu masuk kan dunianya tuh apa ya, dunia servis pelayanan gitu ya, yang dia juga awalnya nggak tahu gimana sih harus kerja di bidang itu gitu ya. Terus uh, ternyata gue enjoy, ketemu lu juga seneng, gue kerja Hmm. semangat lah, gue kerja benar-benar satu yang apa namanya, buat menurut gue suatu hal yang baru gitu ya, dimana gue sebelumnya baru ya waktu itu baru saya sekolah malah gue. Nah terus habis itu kok gue merasa Hmm. nyaman ya dengan dunia itu gitu ya, dunia pelayanan, melayani orang, membantu orang, terus apa namanya, kita tuh kayak apa, dibutuhin orang untuk menyelesaikan masalahnya dia gitu. Nah akhirnya uh, Ah. uh, ada potensi perkembangan di tempat lain, yang gue akhirnya pindah gitu ya. Tapi gue masih sama, artinya gue masih Ah. pelayanan juga, cuma beda perusahaan aja dan beda urusan. Yang setelah itu sih gue masuknya ke ini, Belagung. Jadi gue masuk ke hal yang sama, jadi melayani pelanggan lewat media tertentu, nggak langsung tatap muka gitu ya. Terus cuman tanggung jawabnya gue ditambah, jadi melayani Naik level. Wah, luar biasa. Dari junior, senior, manajerial luar biasa. Terus seru nih kayaknya. habis itu tuh kan gue punya tim akhirnya. Habis gue punya tim, terus akhirnya gue juga lama-lama kok gue dipercaya ya, nggak cuma ngurusin orang-orang atau tim yang ada di depan gitu, tapi yang artinya di depan ini maksudnya langsung ke pelanggan ya. Tapi gue akhirnya lama-lama tempat akhirnya gue dipercaya untuk mengatur atau memanage infrastrukturnya, kemudian gue juga diminta memanage satu apa unit gitu ya, terus sampai dengan gue itu manage ya banyak sih spesialisasi di bidang pelayanan pelanggan yang gue harus kuasain gitu. Jadi contohnya apa, penjadwalan, terus penjadwalan customer call center. Gue juga diminta waktu itu untuk menangani infrastruktur apa sih yang ada, infrastruktur apa aja sih yang ada di contact center gitu. Terus gue juga diminta untuk melihat apa potensi-potensi training buat para pelayanan pelanggan tersebut atau staff-staff yang lain. Oh. Gue juga diminta untuk buat prosesnya, gimana sih baiknya. Sejauh itu sih seperti itu berkembang.
Kemudian gue juga, alhamdulillah gue belajar lagi, gue belajar terus karena gue merasa bahwa masih banyak orang yang lebih dari gue dan gue harus terus mengembangkan diri gue supaya gue bisa berkembang dan gue punya, akhirnya gue belajar dan punya sertifikat sih alhamdulillah. Dari situ gue akhirnya beranikan diri untuk ya sekarang gue yang share bagi apa yang gue punya. Wah, mantap setelah lepas. Berarti itu kurang lebih berapa ya? Pengalaman lu di kontak center, pelayanan pelanggan, sampai tahu kan dari masuk, bisnis prosesnya, kemudian program development untuk mereka, sampai sekarang lu pengen berbagi nih sama teman-teman semua di sini ya, sama sobat-sobat semua di sini. Itu berarti journey-nya emang udah makan asam garam banyak banget ya, Koy, berarti ya. Alhamdulillah belajar dari ya banyak hal yang gue Iya, pelajari iya. ya, bisa apa ya tahu gitu ya, sedikit tahu lah nggak banyak. Nah dari situ yang gue pingin apa yang gue punya, Iya. gue uh, Hmm. share apa yang gue punya, apa yang udah gue pelajarin, mungkin bisa berguna membantu mau itu organisasi, mau itu individu atau mungkin komunitas dan sebagainya. Jadi gue masih tetap menyenangi bidang customer service dan pelayanan pelanggan. Ya disitulah gue mulai mencoba mengembangkan lebih untuk mengembangkan diri lagi gitu. Oh, nice. Ya, 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 ya. Wah, kongres kurang luar biasa banget. Berarti ilmunya udah banyak banget tentang customer service dan juga pelayanan pelanggan. Mantap. Sendiri gimana? Lu cerita dong. Udah lama gak ketemu, gue pingin denger apa sih yang lu udah dapet, lu udah apa istilahnya lu senangi sekarang gitu. Jadi ya banyak sama lu. Ya, ya, ya. Lo kan tahu dari dulu kalau gue kan kalau kerja pasti pilih pekerjaan yang gue seneng. Nggak Ya. hanya kerjaan aja sih, gue melakukan sesuatu yang gue seneng. Do what I love and love what I do. Jadi ketika pas waktu kita udah selesai dulu tahun 97-an begitu tuh, akhirnya gue kan pindah ke perusahaan telekomunikasi juga tuh. Nah, tapi beda kan, kalau misalnya dulu kan kita di belakang layar. Nah, kalau ini di depan layar, frontliners kayak begitu. Ya kan lu masih muda, masih kinyis-kinyis kayak gitu kan. Jadi, frontliners di depan gitu. Apa kabar Bapak, Ibu, dan lain-lain kayak gitu. Nah, setelah itu, kemudian lagi dibutuhin tuh di company itu untuk beberapa orang trainers. Untuk bantuin ngajar ekspansi, karena waktu itu kan company-nya baru ya. Tahun-tahun tahun 97, 2000 awal itu kan perusahaan telco tuh lagi tuh tumbuh berkembang kan. Nah, akhirnya kita ekspansi, dipilih, gue salah satu kepilih lah jadi trainer di situ. Nah, hari itulah pertama kali gue memulai karir di HRD, gitu, khususnya di bagian training and development. Terus itu berkembang, kayak lo juga, dari mulai junior, kemudian udah mulai lumayan, agak senior dikit, naik, kemudian supervisor, dan kemudian manajerial, udah punya tim, kayak begitu kan lah. Nah, habis itu dapat tawaran pindah industri. eh, di sini industrinya industri asuransi. Jadi kemudian tetap di disiplin ilmu yang sama di people development. Nah, setelah itu ada challenge baru untuk handle mengenai culture dan juga engagement. Nah, disitulah gue ngebayangin bahwa ngerasa, wah ini emang engagement employee itu something yang emang penting banget. Itu kita kerja nggak hanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, kalau sekarang malah sampai jam 8 lagi ya, bahkan bisa lebih gitu. Nah, tapi gimana sih employee itu biar mereka merasa nyaman, ada keterikatan emosi sama perusahaan, ujung-ujungnya untuk kasih giving their best ya, mereka punya kemampuan dan juga performansi, mereka akan kasih ya, kayak kita itu aja lah, kayak kita waktu pacaran dulu kan. Kalau misalnya kita sama pacar kita, ketika kita udah klop nih, ya ampun, mau diajak ketemuan malam, mau misalnya apa, itu nggak bakal ada sih, karena kita happy, karena secara emosional kan kita udah klop tuh sama dia, pengen gimana sih untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini dalam konteks karyawan sama perusahaan, itu enak banget ngerjain itu ya. Nah, jadi kita jadi banyak tahu tentang, oh manusia itu seperti ini toh, kayak begitu ya.
Terus akhirnya lanjut lagi pindah company, menghandle something yang sama gitu. Itu emang something yang emang betul menyenangkan banget. Gimana ada challenge pernah 2 company dengan 2 culture yang berbeda, gimana sih biar jadi satu gitu. Nah itu seru banget. Nah sampai akhirnya kemarin itu gue ada di posisi untuk menghandle sama tuh people development and culture engagement. Itu jadi dua yang pernah gue handle jadi satu di situ. Nah itu emang keren banget. Dan setelah itu udah selesai tuh, udah selesai buku di perusahaan. Akhirnya sekarang gue asosiasi, kemudian buka usaha sendiri sambil pindah kuadran jadi entrepreneur. Gitu perjalanan hidup gue. Tetap aja gue pilih kerjaan yang emang gue seneng, gue happy gitu. Karena managing stress adalah salah satu yang sangat penting. Apalagi sekarang kan imun kita tetap bagus. Gitu. Gila, luar biasa, luar biasa. Gue lihat apa namanya track recordnya, pindah-pindah suatu spesialisasi itu nggak mudah. Dan lu menangi sesuatu hal yang baru itu juga suatu, menurut gue suatu ini yang baik ya, lompatan yang bagus gitu ya, apalagi sekarang enjoy. Tapi ngomong-ngomong ya, sebenarnya core kita sama loh. Apa? Sama-sama ngadepin people ya? People. Handle people. People itu emang people nggak bakal ada habisnya ya kalau ngomongin people. A, B, C, D, it's all about people. Kita bangun kanan kiri kita people. Turun tangga people. Ke depan belakang people. Sampai mau tidur lagi ketemu sama people. Ya, that's why kenapa. Ya sebetulnya ini irisan kita gede banget ya. Kok ya, antara customer service sama human resources ya. Khususnya about people gitu. Jadi, kenapa nggak kita bikin satu wadah aja yang bagus buat kita ngobrol-ngobrol mengenai people gitu. People jadi dari sisi si pelayanan pelanggannya, terus satu lagi dari sisi people-nya itu sendiri. Gimana kalau gitu? Kali aja ucapan kita, obrol-obrol kita bermanfaat kan buat teman-teman yang ada di seluruh dunia. Dunia. Menarik Bro Agung. Jadi apa ya? Gue coba mau apa ya menyimpulkan gitu kan. Apa yang pengalaman dari Bro Agung, pengalaman dari sisi gue gitu ya. Dari Bro Agung, lo tuh apa namanya punya bidang, lo dan mengembangkan people, tapi dari sisi institusi, di mana itu lo dan sebagainya, SDM ngatur manage gimana, kompetensinya gimana, terus lo juga akan apa namanya sudah tahu sebaiknya seperti apa sih situasi kerja yang baik, kemudian apa namanya karir yang baik, dan mungkin banyak apa ya people management gitu ya. Sementara sepertinya gue juga memanage people, tapi dalam sudut pandang people sebagai pelanggan gitu ya, yang artinya ya juga memanage orang untuk melayani pelanggan gitu. Nah, gue setuju sama itu. Jadi kita banyakin aja ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Terus mungkin kita bisa obrolan kita ini berdua ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain gitu. Setuju kan? Amin. Setuju. Amin rabbal alamin. Iya, mudah-mudahan Allah ridho dengan niat kita. itu yang paling penting. Iya. Ya boleh. Ya boleh ya. Ya karena boleh. Gini kita kan untuk mencapai something itu kita emang butuh plan, butuh referensi, butuh action itu yang penting ya, sehingga kita bisa untuk mencapai prestasi tertentu untuk capai goals kita gitu. Gue tertarik kata-kata lu, prestasi. Kenapa kita nggak pakai itu prestasi? Buat ya prestasi. Orang supaya inget obrolan kita ini apa sih? Prestasi bagus tuh kata-kata itu menurut gue. Lu punya, kayaknya lu bisa nggak kita buat suatu apa ya? Kayak singkatan yang kira-kira oh prestasi itu apa sih dari tema pembicaraan kita ini gitu. Boleh. Ya, oke, boleh, nggak apa-apa prestasi. Jadi gini nanti teman-teman, kita panggilnya sobat kali ya. Ya biar kita lebih akrab gitu sama ya, semua yang lagi dengerin kita ini.
it's okay tadi tagline yang Bro Eko tadi bilang untuk prestasi, oke, something bagus gitu ya, karena kan kita mesti ambil dari sesuatu yang bagus, biar nanti kita elaborate, kita cascade dalam action-action tindakan-tindakan yang bagus. Nah, nanti gini kita akan ketemu lagi, kita akan coba godok lagi saya sama Bro Eko untuk something bang prestasi itu bagusnya seperti apa, nanti kita akan ketemu lagi pada obrolan kita berikutnya ya. Jadi thank you, saya seneng banget udah ngelepas kangen sama sobat lama saya Eko Wianto yang ternyata expertise banget di bidang pelayanan pelanggan. Nah, sobat-sobat, kita nanti akan ketemu lagi di acara dengan nama Prestasi yang akan ngebahas mengenai pelayanan pelanggan dan juga mengenai people. Ya, oke. Terima kasih, Bro Eko. Seneng banget ya bisa ketemu lagi di sini. Kita akan segera godok lagi, kita matang lagi, kita nanti sapa lagi sobat-sobat dalam satu wadah yang dinamakan Prestasi. Sip. Oke, sampai ketemu. Senang bisa ketemu. Semoga silaturahmi kita membawa manfaat. Oke? Iya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sobat semua. See you.